wa wa'dal banat wa kariha lakum qila wa qal wa kathratas su'al wa idha'atal mal. Muttafaqun alaih. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna Allah Ta'ala harrama alaikum uquqal ummahat." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan kepada kalian durhaka kepada ibu-ibu kalian. Kalau disebutkan ummahat, ya masuk juga kepada bapak. Wa man'an wahat, dan mencegah serta memberi. Maksudnya mencegah serta memberi, maksudnya man'an, yaitu mencegah apa yang mesti diberikan. Dan meminta apa yang bukan miliknya. Wa man'an wahat. Jadi man'an, yaitu dia mencegah apa yang wajib dia mesti berikan, dan dia mencegah, dan dia wahat, yaitu dia meminta apa yang bukan miliknya. Wa wa'dal banat, dan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ini kebiasaan orang jahiliyah dulu, bahwa mengubur anak perempuan hidup-hidup. Karena bagi mereka ada anak perempuan itu merupakan aib, merupakan celah. Karena itu ketika anak ini lahir dikubur hidup-hidup. Wa karihalakum qila wa qal, dan Allah membenci kalian dengan banyak berkata. Qila wa qal. Wa kathratas su'al, dan banyak bertanya. Wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Jadi hadis ini termasuk hadis yang melarang seorang anak itu durhaka kepada kedua orang tuanya. Kalau dia durhaka, maka dia tidak masuk surga. Kalau seorang anak ini durhaka, maka dia tidak masuk surga dengan sebab durhakanya dia kepada kedua orang tuanya. Tadi sudah dijelaskan bahwa di antara bentuk durhaka itu yang disebutkan tentang uquq, yaitu kita menimbulkan gangguan. Jadi sesuatu yang menimbulkan gangguan dari seorang anak kepada orang tuanya, baik berupa perkataan atau perbuatan. Jadi tidak boleh seorang anak itu membuat orang tuanya itu sedih atau sakit hati dengan perkataannya atau dengan perbuatannya. Kalau seandainya dia berkata yang kasar kepada orang tuanya, atau dia merasa sombong karena dia sudah seorang anak yang sudah dewasa, sudah punya gaji yang besar, punya kedudukan, orang tuanya dianggap seorang yang hina, dia lupa dengan jasanya orang tua. Atau dia setiap dipanggil orang tuanya, dia tidak penuhi panggilan itu. Kemudian juga dia tidak mengurusi orang tuanya, dia lebihkan urusan yang lain daripada orang tuanya, padahal orang tuanya butuh kepada dia. Ini juga termasuk bentuk-bentuk kedurhakaan. Atau mengatakan perkataan-perkataan yang keras, atau menyentak orang tua, atau yang lainnya. Yang kita harus hati-hati dalam berkata kepada orang tua, berbeda dengan kita berkata kepada yang lainnya. Jadi kalau ada anak yang durhaka kepada orang tuanya, ini akibatnya di dunia ini, na'udzubillah, disebutkan dalam hadis Nabi yang sahih bahwa anak yang durhaka itu akan disiksa oleh Allah di muka bumi ini. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud dan yang lainnya. Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. An-Nabi Baqrah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min dhanbin ajdaru ay yu'ajjila li sahibihi al-'uqubah ma'a ma yaddakhiruhu fil akhirah min al-baghi wa qati'atir rahim." Dalam riwayat yang lain disebutkan min al-baghi wal 'uquq. Jadi tidak ada dosa yang Allah cepatkan kepada orangnya di dunia ini dan Allah juga mengazabnya di akhirat. Yang pertama al-baghi, yaitu kezaliman. Yang kedua yaitu memutuskan tali silaturahmi. Dalam riwayat yang lain disebutkan al-uquq. Dalam riwayat yang lain disebutkan al-uquq, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, diriwayatkan juga oleh Tirmizi, diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, dan Tirmizi berkata hadis ini haditsun hasanun sahih.
Jadi durhaka kepada kedua orang tua. Hatta dalam masalah-masalah yang sunnah, kita harus dahulukan orang tua daripada mengerjakan sholat sunnah. Karena berbakti kepada orang tua ini termasuk amal-amal soleh. Kalau kita berbuat amal-amal soleh, maka kita dahulukan berbuat baik kepada orang tua daripada yang lainnya. Keridhaan Allah kita dahulukan daripada keridhaan istri dan anak. Karena itu dalam hadis Nabi SAW, di samping anak yang durhaka ini diazab di dunia, maka di akhirat pun Nabi menyebutkan tidak masuk surga dan Allah tidak akan lihat pada hari kiamat. Nabi bersabda, "Salatun la yadkhuluna al-jannah wa la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah, al-aqli walidayhi wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatu birrijal wad dayyur." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Hakim, Ahmad dan yang lainnya, Nabi bersabda, ada 3 golongan yang tidak masuk surga, la yadkhuluna jannah wa la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah, yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Yang pertama, al-aqli walidayhi, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, al-mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatu birrijal, yaitu perempuan yang menyerupai laki-laki. Yang ketiga, ad-dayyuth. Ad-dayyuth itu yaitu kepala rumah tangga yang membiarkan adanya kejelekan dalam rumah tangganya. Jadi 3 golongan yang tidak masuk surga dan Allah tidak lihat mereka pada hari kiamat. Yang pertama, anak yang durhaka, al-aqli walidayhi, anak yang durhaka pada kedua orang tuanya. Yang kedua, yaitu perempuan yang menyerupai laki-laki. Yang ketiga, yaitu dayyuth, orang yang membiarkan adanya kejelekan dalam rumah tangganya. Jadi ini termasuk kedurhakaan yang membawa orang itu tidak masuk surga dengan sebab durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau dia durhaka, dia tidak masuk surga dan Allah tidak akan lihat dia pada hari kiamat. Al-aqli walidayhi. Di dunia dia akan mendapatkan azab dari Allah. Antum bisa lihat anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, hidupnya tidak berkah. Antum bisa lihat, ya, mengalami berbagai macam kesulitan dan yang lainnya disebabkan anak ini durhaka kepada kedua orang tuanya. Kalau seandainya dia, antum lihat dia orang yang kaya dan segala macam, itu tidak akan membawa kesenangan kepadanya karena anak ini durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi banyak hadis-hadis yang mengancam anak yang durhaka ini dengan akibat yang jelek. Kemudian tentang kedurhakaan ini ada beberapa riwayat yang sering dibawakan, ya, seperti riwayat Alqamah. Riwayat Alqamah ini sebenarnya riwayat yang dhaif. Ya, kisah yang terjadi di zaman Nabi tentang Alqamah, bahwa Alqamah ini durhaka kepada ibunya, kemudian ketika menjelang mati susah dia. Sampai disuruh ibunya itu untuk memaafkan anak ini, ibunya tidak mau. Karena alasan ibunya, si anak ini Alqamah mendahulukan istrinya daripada ibunya. Akhirnya sampai dikumpulkan kayu bakar, ketika akan dibakar Alqamah ini supaya cepat mati, kemudian diberikan maaf. Riwayat ini riwayatnya dhaif, yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan dimasukkan oleh Imam Zahabi, dan dalam Tahqiq Al-Kabair disebutkan bahwa riwayat ini dhaif. Riwayat ini lemah. Jadi kita mengambil riwayat-riwayat yang secara umum saja tentang bahwa durhaka kepada kedua orang tua itu merupakan dosa besar yang paling besar dan akan memasukkan anak itu ke dalam neraka. Kemudian antum perhatikan lagi, kalau seandainya ada seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, kemudian orang tuanya mendoakan kejelekan, ini bisa dikabulkan doanya. Ada anak yang durhaka kepada ibu atau bapaknya, kemudian ibu ini atau bapak ini berdoa untuk anaknya, berdoa yang jelek, itu akan dikabulkan oleh Allah SWT. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Salatu da'awatin mustajabat, la syakka fihin, da'watul mazlum, wa da'watul musafir, wa da'watul walidaini ala waladihima." Jadi salatu da'awatin mustajabatun. Jadi ada 3 doa yang dikabulkan oleh Allah SWT, yang tidak diragukan tentang doa ini.
Yang pertama da'watul mazlum, yaitu doanya orang yang dizalimi. Yang kedua, doanya musafir, orang dalam perjalanan. Yang ketiga, doanya kedua orang tua terhadap anaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, dan diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi dan Hakim. Jadi doanya seorang tua terhadap anaknya itu dikabulkan. Kemudian tentang berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ini yang ke-7 tadi, tentang durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar yang paling besar, mengakibatkan anak itu disulitkan rezekinya, kemudian mengalami berbagai siksa yang Allah janjikan dengan dasar hadis Nabi. Kemudian juga mengalami kesulitan-kesulitan. Di samping itu juga dia akan mendapatkan siksa dari Allah nanti di akhirat, dan Allah tidak akan melihat kepada orang itu dan dimasukkan dia ke dalam neraka dengan sebab durhaka anak ini kepada orang tuanya. Sekarang bentuk-bentuk suwarul ihsan ilal walidain. Yang ke-8, bentuk berbakti kepada orang tua. Jadi tentang yang tadi ya, tentang durhaka, untuk perhatikan ini berbahaya. Dan kalau kita lihat juga secara fitrah, kalau ada anak yang durhaka kepada orang tuanya, ini dia telah menyalahi fitrah. Karena secara fitrah, yang namanya anak itu dia berbakti kepada orang tuanya, siapa saja. Tapi kalau dia menyalahi, dia durhaka kepada orang tuanya, ini termasuk menyalahi fitrah. Kalau sudah menyalahi fitrah, maka dia akan sesat. Yang ke-8, yaitu bentuk dari kebaikan kepada orang tua. Yang pertama, mu'asyaratuhuma bil ma'ruf. Yang pertama, bergaul kepada keduanya dengan cara yang baik. Jadi bergaul dengan kepada orang tua yang baik. Kalau dalam riwayat disebutkan di antara sedekah, yaitu kita memberikan kegembiraan kepada seorang mukmin, memasukkan kegembiraan di hati seorang mukmin. Itu merupakan sedekah. Sekarang orang mukmin inilah orang tua kita sendiri. Lebih utama kalau kita mengembirakan seorang mukmin mendapatkan sedekah. Kalau seorang senyum kepada orang lain mendapatkan sedekah, apalagi kepada orang tua kita sendiri. Kita masukkan kegembiraan kepada orang tua kita, kita senyum kepada orang tua kita, ini merupakan sedekah yang besar yang diberikan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Maka muasyarah bil ma'ruf, yaitu kita bergaul kepada orang tua dengan cara yang baik, kita gembirakan dia, kita senangi. Makanya ketika ada seorang yang akan berjihad di jalan Allah, dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin berjihad dan kedua orang tuaku menangis. Apa kata Rasulullah? Kamu kembali. Fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Hendaklah kamu jadikan orang tua kamu tertawa sebagaimana engkau jadikan dia menangis. Jadi ketika minta izin untuk jihad, Nabi katakan balik, kamu kembali itu kepada orang tua kamu. Minta izin. Jadi jihad ini fardu kifayah, kecuali yang fardu ain itu kalau musuh sudah berada di tengah-tengah kaum muslimin dan sudah ada perintah dari umara untuk jihad melawan, itu yang fardu ain. Tapi kalau musuh itu masih jauh dan masih ada yang lain yang sanggup, ini kifayah. Maka ketika ada yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk jihad, kata Rasulullah, orang tuamu masih hidup. Masih, Rasulullah, fa fihi ma fajahid. Hendaklah kalian
berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Ada yang satu kejadian yang lain lagi, yaitu orang ini telah membuat orang tuanya menangis. Nabi katakan, hendaklah kamu membuat orang tua kamu tertawa sebagaimana kamu membuat dia menangis. Jadi kita muasyarah kepada orang tua kita dengan cara yang baik. Kalau dalam nasihat-nasihat perkawinan sering diistilahkan dengan muasyarah bil ma'ruf kepada istri, maka kepada orang tua lebih daripada yang lainnya. Sering dalam nasihat perkawinan itu muasyarah bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf. Adalah kalian bergaul dengan mereka istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Kalau kepada istri dengan cara yang ma'ruf, kepada orang tua lebih lagi. Lebih daripada itu. Karena dia yang melahirkan dan dia yang mengurus kita dan dia yang banyak berbuat baik dan berjasa kepada kita. Kemudian yang kedua, wa mukhatabatuhuma bil qawli lin. Yang kedua yaitu bercakap kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut. Berkata kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut. Jadi jangan disamakan berkata kepada kedua orang tua seperti berkata kepada bawahan, berkata kepada teman, berkata kepada anak, berkata kepada orang lain. Tapi berkata kepada kedua orang tua, Allah menyebutkan wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut, perkataan yang mulia. Tidak boleh berkata tidak boleh mencemooh, apalagi sampai mencaci maki, tidak boleh. Dan ini termasuk dosa besar kalau ada anak yang sampai mencaci maki atau melaknat kedua orang tuanya, waliyadzubillah. Ini anak yang durhaka yang seperti ini. Meskipun orang tua kita ada dia berbuat jahat kepada kita, tidak boleh berkata yang kasar. Apakah itu ada di antara hak kita yang ditahan? Apakah dia memukul kita? Atau dia belum memenuhi apa yang kita minta? Nggak boleh. Anak ini durhaka kepada orang tuanya. Kadang-kadang si anak ini semua kebutuhannya sudah dipenuhi oleh orang tua. Apakah uang sekolahnya, uang bayarannya, soal makan dan minumnya, suatu waktu terlambat, dia murka kepada orang tuanya. Ini anak yang durhaka. Sudah alhamdulillah orang tua kita sudah mendidik dan memberikan makan, minum dan segala macam kepada kita sejak kecil. Tiba-tiba ada satu waktu yang orang tua ini mungkin dia tidak mendapatkan nafkah, tidak bisa mencari maisha lagi, atau dia di PHK. Kemudian si anak ini mencaci maki orang tuanya. Padahal mestinya si anak yang berbuat baik kepada orang tuanya, memberikan nafkah kepada orang tuanya, bukan orang tua. Nah, kalau ditakdirkan Allah kita masih kuliah, atau ditakdirkan Allah kita masih belajar, yang perlu juga bantu orang tua, sekedarnya saja. Kalau diberikan alhamdulillah fabihi wa ni'mah. Kalau tidak diberikan, kita usaha sendiri, jangan bergantung pada orang tua. Sudah cukup orang tua memberikan biaya kepada kita, sudah cukup, sudah terlalu banyak yang tidak bisa terhitung dan tidak terhingga. Kalau kita bayar saja, seandainya kita sudah mendapatkan gaji, sudah kerja, kita bayar orang tua kita setiap bulan 1 juta, belum bisa membayar jasa baiknya orang tua kepada kita, belum. Ini terlambat sedikit aja, umpamanya antum dikirim, apakah wesel ataukah dia tidak memberikan kebutuhan yang kita minta, ngambek, marah, sampai mencaci maki. Ini anak yang durhaka pada orang tuanya. Ini tidak boleh. Malah kita doakan mudah-mudahan orang tua itu mendapatkan jalan keluar yang terbaik dari problem yang dia hadapi sekarang ini. Bukan mencaci maki. Ini harus diperhatikan. Ya. Jadi kalau ada orang tua mungkin dia tidak memberikan sesuatu yang mesti dia berikan kepada kita, ya kita maafkan. Karena sudah banyak yang diberikan kepada kita. Jadi kita katakan dengan perkataan yang baik. Seandainya pun dia ada uang itu, dia tidak kirimkan kepada kita, ya kita katakan dengan yang baik. Katakan dengan perkataan yang baik. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang tua, kita ucapkan dengan perkataan yang baik, tidak boleh perkataan yang kasar. Jangankan orang tua kita yang jelas-jelas muslim dan muslimah, kepada orang tua kita yang kafir saja, Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, dan bergaulah kamu kepada keduanya dengan perkataan yang baik, dengan pergaulan yang ma'ruf. Kemudian yang ketiga, tawadhu. Yang ketiga yaitu tawadhu. Berlaku atau merendah diri. Kita rendah hati juga kepada kedua orang tua kita.
Jangan kibir, jangan sombong. Karena sudah kuliah, karena sudah dapat titel, sudah sarjana, sudah dapat pekerjaan, sudah punya uang banyak, sudah punya kedudukan, tidak boleh kibir kepada orang tua. Kita ingat, kita lahir dalam keadaan hina. Kita lahir dalam keadaan hina. Tidak bisa berbuat apa-apa, tapi orang tua kita yang mendidik kita, memberikan segala macam kepada kita. Jadi jangan merasa kita ini sudah hebat, sudah mendapatkan kedudukan, sudah mendapatkan titel, sudah punya uang banyak, punya istri yang cantik, punya rumah yang mewah, kemudian orang tua kita dihinakan. Ini tidak boleh. Haram bagi seorang anak melakukan seperti ini. Ini termasuk durhaka. Jadi harus tawadhu kepada orang tua kita. Kalau dulu orang tua kita yang melayani kita, sekarang berbalik, mestinya kita yang melayani orang tua kita. Apapun kedudukan kita, kita bantu apa yang bisa kita bantu. Seandainya kita sudah punya kedudukan, ya, apakah kita insinyur, apakah dokter, apakah profesor, kita datang ke rumah orang tua kita menyuruh kita untuk sesuatu, laksanakan. Apa saja bentuknya orang tua kita suruh, kebaikan bentuknya, laksanakan. Dan tidak mengurangi derajat kita. Karena yang menyuruh adalah orang tua kita, yang pernah berbuat baik pada kita, yang tidak bisa terhitung biasanya. Jangan setelah anak ini kuliah disuruh orang tua, malas, nggak mau, kok saya lagi yang disuruh. Alhamdulillah kita terus yang disuruh. Seandainya orang tua kita diberikan oleh Allah kelebihan harta, orang tua kita terus minta harta kepada kita, alhamdulillah, mudah-mudahan ini celengan kita di surga. Bukan malah kita marah-marah, alhamdulillah kita terus yang diminta, alhamdulillah, ini barokah. Seperti itu mestinya seorang anak pada orang tuanya. Kita disuruh lagi, alhamdulillah, disuruh ngantarkan ke sini, alhamdulillah kita yang disuruh ngantarkan. Mudah-mudahan ini kita bisa membalas orang tua kita. Kesempatan untuk berbakti kapan lagi? Kalau dia sudah meninggal, tidak bisa lagi kita berbakti ke orang tua. Kalau sudah meninggal, tidak ada lagi. Kesempatan di saat kita masih hidup, masih sehat, orang tua kita masih hidup, orang tua kita menyuruh kita, laksanakan dengan senang hati. Antum perhatikan, kalau antum disuruh oleh teman antum, apalagi teman ini banyak berbuat baik pada kita, bagaimana sikap antum? Ada teman kita banyak berbuat baik, nolong kita, memberikan uang, membantu kita. Kalau teman kita suruh, tidak mungkin kita tolak. Karena apa? Jasanya sudah banyak pada kita. Sekarang yang menyuruh kita orang tua kita. Hatta antum umpamanya sampai di rumah, antum profesor umpamanya, sampai di rumah orang tua, tolong belikan bawang merah, belikan. Laksanakan itu dan tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dan itu tidak mengurangi derajat antum karena yang menyuruh adalah orang tua kita. Jadi jangan merasa kibir, merasa sombong atau merasa diri ini sudah kuat dan segala macam. Merendah, tawadhu kepada orang tua kita. Jadi jangan tunjukkan kesombongan kita kepada orang tua. Tunjukkan kedhaifan kita, kelemahan kita dan tawadhunya dan hormat kita. Tentunya pada batas-batas yang syar'i. Bukan menghormati dengan nyungkem, bukan. Atau menghormati dengan sujud, bukan. Yaitu hormati, laksanakan perintahnya. Kalau dia merintahkan yang baik. Dan jauhi larangannya kalau dia melarang perbuatan-perbuatan yang jelas haram. Karena keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua dan murkanya Allah tergantung daripada kemurkaan kedua orang tua. Kemudian yang keempat. Yang keempat di antara berbuat ihsan kepada orang tua yaitu kita memberikan infak sedekah kepada orang tua dan semua harta kita adalah milik orang tua kita. Antum lihat di dalam surah Al-Baqarah disebutkan di dalam ayat itu mereka bertanya kepadamu tentang masalah infak. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya kepadamu apa yang mereka harus infakkan. Katakan apa yang kalian infakkan dari kebaikan kepada kedua orang tua. Jadi kalau kita punya harta lebih, yang pertama kita infakkan kepada orang tua. Kemudian anak-anak yatim, orang-orang miskin. Kemudian ibnu sabil. Dan apa yang kalian lakukan dari kebaikan, sungguhnya Allah itu maha mengetahui. Jadi jangan kita punya harta banyak, kita dahulukan teman kita. Dahulukan orang tua. Jadi kita punya rezeki lebih, kita berikan dulu kepada orang tua kita. Sebelum orang lain. Kita berbuat ihsan. Maka Nabi SAW ketika ditanya, kepada siapa berbuat baik? Nabi menyebutkan kepada ibumu, kemudian kepada bapakmu, kemudian kepada saudaramu, dan baru kepada yang lainnya. Jadi diurut oleh Rasulullah SAW. Kita berbuat baik kepada orang tua, kepada ibu,
kemudian kepada bapak, kemudian kepada yang lainnya. Kalau sekarang ada anak-anak yang dia sudah beristri, yang dia takut memberikan nafkah kepada ibunya, memberikan sedekah kepada ayahnya, karena apa? Takut kepada istrinya. Ini tidak benar. Jadi yang mengatur harta itu adalah suami. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Jadi harus diberikan paham kepada si istri bahwa wajib yang terbesar kepada dari anak laki-laki yaitu kepada orang tuanya. Kewajiban anak perempuan yang sudah beristri setelah kepada Allah dan Rasulnya kepada suaminya. Kewajiban seorang anak laki-laki itu kepada kedua orang tuanya setelah kepada Allah dan Rasulnya. Tapi seorang istri yang dia sudah punya suami, maka kewajiban yang terbesar kepada Allah dan Rasulnya dan kepada suaminya, bukan kepada bapak dan ibunya. Kepada suami yang terbesar. Karena ketaatan kepada suami memasukkan dia ke surga. Tapi bukan berarti bahwa suami ini melarang si istri untuk berbuat baik kepada orang tua. Tetap si suami memberikan peluang kepada istrinya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Tapi yang terbesar adalah kepada suaminya. Yang wajib dia taat kepada suaminya. Nah, si anak laki-laki ini dia harus berbakti kepada orang tuanya. Di antara berbaktinya memberikan nafkah. Apalagi kalau jelas-jelas orang tua kita itu orang yang miskin, tidak mampu, tidak punya. Kita punya kelebihan harta, berikan kepada orang tua. Allah mengatakan dalam ayat ini, mereka bertanya kepada kamu tentang apa yang harus mereka nafkahkan. Allah mengatakan, falil walidaini, kepada kedua orang tua. Dahulukan orang tua. Jangan sampai ada orang tua yang meminta kepada orang lain, minjam kepada orang lain, padahal anaknya kaya dan mampu. Ini tidak benar seperti ini. Si ayah dan si ibu cari pinjaman kepada orang lain padahal anaknya mampu. Utamakan, tidak akan rugi. Kalau seandainya kita punya harta, kita berikan kepada orang tua kita. Berapa saja yang dia perlu kita berikan, insya Allah Allah akan gantikan yang lebih baik. Kalau kita pertama dalam rangka birrul walidain dan kita mencari ihtisab, mencari ganjaran, insya Allah tidak akan rugi. Sebagaimana juga orang tua kita, dia berkorban untuk kita, itu tidak takut miskin dan tidak takut dia kelaparan. Dia perjuangkan. Antum lihat, terutama yang kuliah ya, anak-anak yang kuliah, berapa juta orang tua habis untuk muliakan anaknya? Puluhan juta untuk kuliahkan anaknya. Tapi dibalas dengan air tuba. Air susu dibalas dengan air tuba. Dibalas dengan racun. Berkata kasar kepada orang tuanya, tidak berbuat baik kepada orang tuanya. Setelah dia bisa mencari nafkah, tidak dikirimkan. Bahkan yang banyak ditraktir teman-temannya. Yang tidak pernah berjasa apapun kepada si anak ini. Bukan tidak boleh. Kalau memang teman itu miskin, susah, kita bantu sekedarnya. Tapi orang tua kita aula wa aula. Dia yang lebih utama daripada yang lainnya. Yang harus kita berikan infak, nafkah dari harta kita dan dari gaji kita yang kita rasakan kenikmatan itu. Kita berikan kepada orang tua kita. Ini diantara bentuk-bentuk perbuatan baik kepada orang tua. Kemudian yang lain lagi, dalam bentuk perbuatan yang doa, mendoakan kedua orang tuanya. Di antara perbuatan ihsan kepada orang tua yaitu mendoakan. Dikatakan dalam ayat ini, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya memelihara mendidik aku di masa kecil. Kita doakan dengan rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku. Jadi ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Dan sayangilah keduanya. Dan warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku di masa kecil. Jadi kita doakan orang tua kita. Sekarang umpamanya kalau orang tua kita ini termasuk yang belum masuk dakwah, belum mengikuti dakwah yang hak umpamanya, dia masih berbuat syirik atau bid'ah, tetap kita berlaku lemah lembut, dakwakan dengan perkataan yang lemah lembut kepada orang tua kita. Dan di samping doa ini, kita doakan juga dengan doa meminta kepada Allah, ya Allah tunjukilah orang tuaku. Ya Allah tunjukilah ayahku, tunjukilah ibuku agar dia mendapatkan hidayah dan kembali ke jalan yang hak ini. Terus doakan. Di waktu malam, ketika kita sedang puasa, di hari Jumat, dan di tempat-tempat yang dikabulkan doa kita minta kepada Allah. Supaya orang tua kita itu mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Dan jangan sekali-kali mengatakan, ya sudah susah, gak mungkin orang tua saya mau ikut.
Jangan kita mengatakan demikian, karena hati di tangan Allah, bukan di tangan kita. Hati manusia seluruhnya di tangan Allah, dan Allah membolak-balikkan hati menurut apa yang Ia kehendaki. Banyak sekali orang tua yang kita dakwakan dengan perlahan, dengan lemah lembut, kemudian dia kembali. Mungkin proses, mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun dia baru berubah. Jangan kita samakan dengan orang lain, dengan teman kita. Jangan, bedakan, jauh. Teman-teman kita yang ngaji mungkin ketika kita ingatkan lebih paham. Tapi orang tua kita yang jauh dari pendidikan umpamanya, atau dia jahil, atau yang lainnya terpengaruh dengan lingkungan, kita tegur, kita ingatkan. Mungkin sekarang belum berubah, setahun, 2 tahun, kadang-kadang 3 tahun baru berubah. Kita sabar. Maka dalam dakwah itu diperlukan sabar. Kita terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadanya. Makanya kita doakan terus orang tua kita, baik ketika dia masih hidup maupun setelah dia meninggal dunia. Makanya Nabi Ibrahim, Nabi Nuh berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Kemudian juga Ibrahim memintakan ampun kepada Allah untuk ayahnya. Waghfir li abi innahu kana minadh dhallin. Ya Allah, ampunilah ayahku karena dia termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian bagaimana kalau seandainya orang tua kita sudah meninggal? Apa yang kita lakukan? Jadi berbakti kepada orang tua setelah meninggalnya bagaimana? Kalau takdirkan Allah, orang tua kita meninggal dunia, dan bagaimana? Kita tidak sempat lagi. Kita dulu pernah durhaka kepada orang tua kita. Maka yang pertama kita minta ampun kepada Allah. Itu dulu. Kita tobat dengan tobat yang nasuh, tobat yang ikhlas, tobat yang benar. Karena kita pernah durhaka kepada orang tua. Kemudian yang kedua, kita mendoakan orang tua kita. Ada hadis, tapi hadis ini ada kelemahannya. Yaitu pernah ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa yang harus dia lakukan kepada orang tuanya setelah orang tua ini meninggal. Tapi hadis ini ada kelemahannya, saya katakan tadi, yang diriwayatkan oleh beberapa imam ahli hadis. Ada kelemahannya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Jadi ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian bertanya, Rasulullah, apakah ada sesuatu kebaikan yang harus aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku sesudah wafat keduanya? Nabi menyebutkan, iya, kamu sholat atas keduanya, kamu istighfar kepada keduanya, kamu memenuhi janji keduanya, kamu silaturahmi kepada orang yang pernah dia silaturahmi kepadanya, dan memuliakan teman-temannya. Hadis ini ada kelemahan. Hadis ini ada kelemahan, dilemahkan oleh beberapa imam ahli hadis. Ya, karena dalam sanadnya ada seorang rawi yang lemah, dan Syekh Albani juga mendhaifkan hadis ini dalam kitabnya Mishkatul Masabih, dan juga dalam Tahqiq Riyadhus Shalihin. Sekarang kita ambil yang sahih. Yang sahih yaitu kita mendoakan. Kita mendoakan. Yang kedua, ya kalau dia meninggal, begitu pas meninggalnya, ya kita menyolatkan. Bagaimana umumnya sholat jenazah, ya kita menyolatkan jenazahnya. Yang ketiga, selalu memintakan ampun untuk keduanya. Kalau istilah sholat qadha untuk orang tua tidak ada. Atau puasa qadha untuk orang tua tidak ada. Tapi kalau puasa nazar, maka anak ini mempuasakannya. Kalau puasa nazar, orang tua ini puasa nazar, kemudian meninggal dunia, maka si anak mempuasakannya. Kemudian juga membayarkan hutang-hutangnya. Membayarkan hutang-hutangnya. Dan menyambung tali silaturahmi kepada orang yang pernah disambungnya. Menyambung tali silaturahmi kepada orang yang dia pernah menyambungnya. Seperti
hadis Nabi dari sahabat Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda, "Inna abarral birri ayyasila ar-rajulu wudda abihi." Sesungguhnya termasuk kebaikan seseorang yaitu seseorang menyambung tali silaturahmi kepada teman-teman ayahnya. Jadi kalau bapak ibu kita sudah meninggal, sekarang bapak ibu ini sering silaturahmi kepada si A atau si B atau si C, dekat dengan bapak dan ibu kita. Maka setelah meninggalnya bapak dan ibu kita sambung terus. Ini termasuk berbuat baik kepada orang tua. Seperti kejadian Abdullah bin Umar ini pernah menemui seorang Badui di perjalanan Makkah. Kemudian Abdullah bin Umar mengucapkan salam kepada orang ini. Setelah mengucapkan salam, lantas orang ini dinaikkan oleh Ibnu Umar ke keledainya. Setelah itu diberikan imamah, sorbannya diberikan kepada orang ini. Lantas Abdullah bin Dinar mengatakan, "Aslahak Allah." Mudah Allah membereskan urusanmu. Sesungguhnya mereka itu adalah A'rab, orang-orang Badui, wahum yardawna bil yasir. Mereka orang-orang yang sederhana. Tidak suka yang mewah dengan kendaraan. Mereka berjalan biasa, sudah biasa mereka itu. Yardawna bil yasir. Kata Ibnu Umar, "Inna aba hadza kana wuddan li Umar bin Al-Khattab." Sesungguhnya bapaknya orang ini sahabat karib dengan Umar. Sahabat karib dengan Umar. Sedangkan aku mendengar Rasulullah bersabda, "Inna abarral birri silatur rajul ahla wuddi abihi." Sesungguhnya sebaik-baik kebaikan yang dilakukan oleh seseorang yaitu dia menyambung kepada orang yang pernah disambung oleh ayahnya. Dia menyambung silaturahmi kepada orang yang disambung oleh ayahnya. Kalau sekarang banyak yang putus. Istilahnya udah putus obor. Ya. Sudah tidak ada lagi itu. Sambung menyambung sudah tidak ada lagi. Kalau orang tua sudah meninggal, sudah tidak ada lagi silaturahmi. Jadi mestinya kita sambung kepada saudara-saudara kita yang pernah orang tua kita selalu datang kepadanya. Apakah setiap pekan, apakah setiap bulan, apakah setiap tahun orang tua kita sering datang dekat orang tua kita dengan orang itu, maka sambung, lanjutkan. Persaudaraan itu lanjutkan. Kalau seandainya dia orang yang tidak mengerti agama, dia jahil segala macam, kita berikan pengertian agama. Silaturahmi tetap jalan. Soal din dia tidak paham, ya kita ingatkan. Kita berikan hadiah buku atau kaset atau yang lain kepada orang itu. Bukan diputuskan. Jadi jangan karena perbuatan dosa dan maksiat langsung diputuskan dulu. Karena mungkin aja dia belum tahu bahwa itu maksiat, atau itu dosa, atau itu tidak boleh. Belum tentu dia tahu. Nah, ini kejadiannya seperti Abdullah bin Umar langsung dinaikkan ke keledai dan diangkat, kemudian diberikan sorbannya. Ini diantara kebaikan yang harus dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya setelah wafatnya. Adapun membacakan Al-Quran setelah wafatnya, ini tidak ada dan tidak sampai. Ya, panggil orang, ya, kemudian suruh bacakan Quran di kuburnya atau di rumahnya mengadakan tahlilan. Ini tidak akan sampai pahalanya kepada si mati. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa an laisa lil insani illa ma sa'a." Seorang tidak akan mendapatkan melainkan apa yang dia usahakan. Dia tidak akan dapat melainkan apa yang dia usahakan. Jadi tidak bisa umpamanya bacaan Al-Fatihahnya dikirimkan kepada bapaknya. Ini tidak. Kecuali amalan-amalan tertentu yang memang ada nasnya. Amalan tertentu yang memang ada nasnya. Ini yang sampai. Seperti orang tua ini umpamanya mendidik anak ini menjadi anak yang soleh. Sampai. Seperti dalam hadis Nabi SAW. Dalam hadis apa? Apa? Idza mata ibnu Adam in qata'alahu amalahu illa min thalathin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'una. Ya, apabila mati anak Adam, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat dan anak yang saleh yang mendoakan. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim. Adapun mengadakan tahlilan atau membayar fidyah untuk orang tua ini tidak sampai. Tapi yang lain si anak ini umpamanya melakukan amal soleh, ya orang tua dapat dari pekerjaan si anak ini. Atau umpamanya si orang tua ini belum menunaikan ibadah haji, maka si anak ini menghajikan. Secara hukum boleh. Ini merupakan pengkhususan anak kepada orang tuanya yang disebutkan dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
Ini termasuk dari wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seorang tidak akan mendapatkan melainkan apa yang dia usahakan. Kemudian yang kesembilan. Yang kesembilan yaitu hududu ta'atil walidain. Batas-batas taat kepada kedua orang tua. Bahwa yajibu 'alal walad ay yuti'a walidayhi fima amara bihi minal mubahat fi'lan aw tarkan ma lam yatarattab 'alal istijabati lahum dararun balighun aw halakun muhaqqaq. Jadi wajib atas seorang anak untuk taat kepada kedua orang tuanya pada apa-apa yang keduanya memerintahkan dari perkara-perkara yang mubah atau dia meninggalkan perkara yang mubah selama tidak timbul dari memenuhi ini bahaya atau kebinasaan. Jadi kalau sebentar, tadi yang ke-8 yang perlu diperhatikan tentang kebaikan kepada kedua orang tua sudah meninggalnya, yang saya sebutkan itu diantaranya juga yang harus perhatikan, yaitu hutang-hutangnya juga harus dipenuhi, itu dibayarkan. Hutang-hutangnya orang tua itu harus dibayarkan. Jadi sebelum harta dibagi menjadi waris, harta waris, itu yang pertama yang harus selesaikan hutangnya dulu. Jadi kalau orang tua kita meninggal, bapak kita meninggal, atau ibu kita meninggal, sebelum dibagikan hartanya, kalau dia memiliki harta, apakah si ayah memiliki harta atau si ibu memiliki harta, sebelum dibagikan hartanya, yang harus dibayarkan hutang lebih dahulu sebelum yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan yang ke-9 tentang batasan taat kepada kedua orang tua. Jadi secara umum diperintahkan kita wajib taat kepada kedua orang tua, baik dia memerintahkan sesuatu yang wajib atau yang sunnah atau yang mubah, atau orang tua kita melarang dari perbuatan yang haram, yang makruh, atau sesuatu yang mubah kita dilarang, maka kita wajib mentaatinya. Kemudian juga diantaranya lagi bahwa yang wajib juga kita mendahulukan berbakti kepada kedua orang tua dari perbuatan wajib kifayah. Mendahulukan taat kepada orang tua daripada wajib kifayah. Kalau yang sunnah tadi sudah saya jelaskan. Saya ambil contoh yang sunnah, bahwa perbuatan sunnah itu yang harus didahulukan orang tua dulu daripada mengerjakan pekerjaan yang sunnah. Mau antum sholat sunnah, orang tua panggil, penuhi panggilan orang tua. Istinbat yang diambil para ulama, istinbat kisahnya Juraij yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, yaitu Juraij, yaitu jauh di masa sebelum Nabi Muhammad SAW. Dia seorang ahli ibadah. Dia punya saumah, tempat ibadah, yang dia selalu mengerjakan sholat di situ. Kemudian ibunya datang ke tempat itu memanggil Juraij. Juraij tidak memenuhi panggilan ibunya. Juraij mengatakan, ya Allah, sholatku atau ibuku. Akhirnya dia meneruskan sholat. Besoknya begitu lagi. Seperti juga, ya Allah, sholatku atau ibuku. Sampai yang ketiga kali, seperti itu juga. Kemudian ibunya mendoakan atas Juraij. Mudah-mudahan Juraij ini tidak mati melainkan setelah melihat para pelacur. Didoakan oleh ibunya. Kemudian setelah itu terfitnah. Ada seorang wanita dari Bani Israel, pelacur, yang kemudian dia biasa mengajak orang untuk melacur. Di antaranya tinggal di dekat tempatnya Juraij. Di sekitar Juraij itu ada pengembala kambing. Kemudian wanita ini berzina dengan pengembala kambing ini. Kemudian hamil, orang-orang semuanya teriak bahwa yang menghamili adalah Juraij, yang menzinai adalah Juraij. Akhirnya sampai melahirkan anak ini dan rumahnya Juraij, tempat ibadahnya dihancurkan. Dihancurkan, dengan dihancurkan Juraij itu sudah memutuskan hubungan
dari makhluk ibadah sudah. Ibadah terus. Akhirnya dia melihat wajah pelacur ini. Karena ibunya berdoa, janganlah dimatikan ya Allah sampai dia melihat wajah pelacur. Maka dia melihat wajah pelacur ini. Kemudian kata Juraij ketika dihancurkan tempat ibadahnya dan difitnah bahwa Juraij yang menzinai, kata Juraij, mana anak itu? Ketika lahir mana anak itu? Maka Juraij menusuk anak itu yang masih bayi, ditusuk, siapa bapakmu? Kata Juraij, bapakku adalah pengembala kambing. Ini Nabi sedang menjelaskan tentang 3 orang yang berbicara waktu kecil. Yaitu yang pertama Isa bin Maryam, ketika kecil berbicara masih bayi. Yang kedua yaitu Ashabul Ukhdud, yang di surah Al-Buruj itu, ketika ada yang ketika yang terakhir itu seorang ibu